Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa menolak konsep keselamatan dalam Kristen, yakni selamat hanya karena iman, adalah dosa? Mengapa menolak konsep keselamatan dalam Kristen, yakni selamat hanya karena iman kepada Yesus disebut berdosa? Tonton video ini agar saudara bisa terhindar dari dosa ini. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya tekankan berulang kali dalam video-video saya, bahwa konsep keselamatan yang benar dalam Kristen adalah selamat hanya melalui iman kepada Yesus atau hanya dengan percaya kepada Yesus, dan bukan karena perbuatan baik atau dengan berbuat baik. Sebab selamat karena berbuat baik itu bukan konsep keselamatan dalam Kristen. Saya melihat konsep selamat bukan karena perbuatan baik itu mudah diterima dalam kalangan orang Kristen, karena memang beriman kepada Yesus agar selamat itu sudah dipahami juga oleh orang Kristen pada umumnya. Tapi saudara, ada sebuah konsep keselamatan sesat yang telah menyesatkan banyak orang Kristen, yakni selamat karena beriman kepada Yesus ditambah dengan berbuat baik. Jadi percaya kepada Yesus itu tidak cukup untuk membawamu ke surga. Kamu harus berbuat baik sebagai syarat tambahan selain percaya Yesus agar memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, konsep selamat karena percaya Yesus tambah perbuatan baik seperti mengasihi, menolong orang lain, rajin ibadah dan lain-lain telah menjamur di kalangan Kristen pada umumnya. Mereka yang sedang menganut paham ini tidak menyadari bahwa mereka sedang berdosa di hadapan Allah. Dosa seperti apa? Perhatikan penjelasan berikut. Saudara-saudara, menolak konsep selamat hanya melalui iman dalam Yesus itu adalah dosa kesombongan. Mengapa termasuk dosa kesombongan? Karena kamu menganggap bisa masuk surga dengan berbuat baik sebagai syarat tambahan selain percaya Yesus. Padahal sikap demikian adalah bukti kebodohan yang didasari dengan kesombongan. Mengapa saya menyimpulkan karena kesombongan akhirnya bertindak bodoh? Sebab pada dasarnya kamu tidak akan masuk surga jika untuk selamat kamu masih harus berbuat baik selain percaya Yesus. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang mampu terus atau selalu berbuat baik tanpa sekalipun tidak berbuat baik. Sekarang pikirkan, masihkah kamu berbuat dosa setelah percaya Yesus? Pasti masih. Sebab tidak ada seorang pun yang tidak melakukan perbuatan dosa lagi setelah menerima Yesus. Kita masih bisa melakukan dosa, dan karena kemungkinan untuk berbuat dosa ini masih ada, makanya Rasul Yohanes memberi nasihat demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pertama Yohanes 2 ayat 1. Yohanes menasihati agar jangan berbuat dosa. Tapi Yohanes juga tahu bahwa kemungkinan orang berbuat dosa itu selalu ada. Makanya dia mengatakan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara-saudara, orang yang berusaha untuk terus berbuat baik adalah mereka yang sedang ingin menjaga kesalehan di hadapan Allah. Hal ini baik, tapi motivasi untuk melakukannya bisa membuat perbuatan baikmu itu benar di hadapan Allah atau tidak. Jika kamu berbuat baik agar selamat, jelas ini salah. Tapi jika karena sudah selamat makanya harus berbuat baik, maka ini benar. Sekarang apa yang Alkitab katakan mengenai kesalehan kita? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Perhatikan,
segala kesalehan itu seperti kain kotor. Hanya orang bodoh yang berlaku sombong saja yang mau memberikan kain kotor kepada Allah agar dia bisa selamat selain percaya kepada Yesus. Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 27 sampai 28. Perhatikan, ayat-ayat ini mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukankah melakukan hukum Taurat itu perbuatan baik? Itu perbuatan baik. Tapi ternyata menurut ayat ini, seorang dibenarkan itu bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik, tetapi hanya karena iman kepada Yesus. Atau dengan kata lain, seorang itu diselamatkan bukan karena rajin gereja, suka membantu orang lain, mengasihi, mengampuni, dan lain-lain, tapi hanya dengan beriman kepada Yesus. Nah, saudara, biasanya banyak yang tidak setuju dengan apa yang saya jelaskan tadi akan berkata seperti ini. Kalau begitu tidak usah rajin ke gereja, tidak usah bantu orang lain, tidak perlu mengasihi ataupun mengampuni, karena hanya dengan percaya kita sudah selamat. Ini adalah kesimpulan yang salah. Rajin gereja harus, bantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan harus tetap dilakukan. Mengasihi dan mengampuni juga harus tetap dilakukan. Tapi semua perbuatan baik ini adalah buah atau bukti dari orang yang sudah selamat dan bukan syarat tambahan untuk selamat. Ada lagi yang mengutip ayat-ayat dalam Yakobus sebagai dasar bahwa selamat itu harus ditambah perbuatan baik karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini adalah argumentasi klasik dari orang-orang yang tidak paham atau tidak mau belajar. Tentang ayat-ayat dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 26 yang bicara tentang iman yang harus disertai dengan perbuatan, sudah saya jelaskan dalam video dengan judul berikut ini. Silakan cari dan tonton agar paham. Ayat berikut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Perhatikan kalimat oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau saya harus berbuat baik baru dibenarkan, maka pembenaran itu adalah upah dari hasil kerja saya. Kalau upah berarti tidak dengan cuma-cuma. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma artinya tanpa harus berbuat baik untuk mendapat pembenaran itu. Jika masih harus berbuat baik, maka itu bukan kasih karunia. Yang berikut, mengapa disebut dosa kesombongan? Karena saat kamu menganggap harus tambah perbuatan baik baru selamat meskipun telah percaya Yesus, maka pada saat yang sama pula kamu menganggap pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosamu itu hanya mampu memberikan dampak keselamatan 50% atau tidak tuntas. Yesus hanya memberikan setengah dari jaminan keselamatan itu. Yesus tidak mampu menebus seutuhnya dirimu. Darahnya yang tercurah untuk menebus dosamu, bahkan nyawanya sendiri juga dikorbankan demi dirimu, kau anggap hanya berdampak 50% bagi keselamatanmu. Ini adalah sikap sombong yang sangat merendahkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang perhatikan ayat ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes pasal 19 ayat 30.
Perhatikan kalimat sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai itu adalah karya penebusan dosa. Penebusan dosa yang berdampak pada keselamatan. Oleh sebab itu, karena Yesus sudah selesai menebus dosamu, maka kamu tidak perlu berbuat baik lagi untuk menebus dosamu. Sebab jika Yesus hanya mengerjakan sebagian keselamatanmu dan sebagian lagi kamu masih harus berbuat baik, maka seharusnya Yesus berkata, belum selesai atau hampir selesai. Tapi tidak demikian. Yesus dengan tegas mengatakan, sudah selesai. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, berhentilah melakukan dosa kesombongan dengan menganggap kamu masih harus berbuat baik agar selamat meskipun telah percaya Yesus. Karena keselamatan itu sangat mahal harganya. Itulah sebabnya Allah harus mengutus anaknya untuk menebus dosa manusia supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan. Dosa itu tidak bisa ditebus oleh apapun termasuk perbuatan baikmu. Hanya melalui pengorbanan Yesus kita ditebus dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Status kita sebagai orang berdosa yang pasti masuk neraka berubah menjadi orang yang dibenarkan karena telah ditebus oleh Yesus dan pasti masuk surga. Berbuat baiklah karena kamu telah diselamatkan dan bukan untuk selamat. Karena surga yang Yesus janjikan itu bukan surga yang murah yang bisa kita tempati karena berbuat baik. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.